Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Saiful Afa selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Sakinatunisa, dan teman saya yaitu Najla Huwaida dan Maduri Febiani Saputri. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menggerakkan perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan negara seperti pajak. Tujuannya adalah mengatasi masalah ekonomi, menjaga stabilitas, memperbaiki kondisi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari instrumen pengelolaan APBN dan diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan sesuai prinsip Islam. Selanjutnya, kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan dengan tujuan utama mengatur pendapatan dan belanja negara dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fungsi utama kebijakan fiskal meliputi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Fungsi distribusi untuk menciptakan keadilan sosial, dan fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran. Dalam praktiknya, APBN Indonesia sering mengalami defisit karena penerimaan negara belum mampu memenuhi kebutuhan belanja. Defisit ini ditutup melalui pembiayaan seperti pinjaman dalam negeri. Kebijakan fiskal juga memprioritaskan penggunaan defisit dan pengelolaan stabilitas ekonomi makro agar tercapai keseimbangan pembangunan nasional. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal Islam berfokus pada pendapatan negara seperti zakat, kharaj, dan kum yang dialokasikan untuk kepentingan umat secara adil. Berbeda dengan sistem modern yang mengejar pertumbuhan, Islam menekankan keseimbangan dan keadilan sosial. Pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan untuk menghindari defisit. Di Indonesia, prinsip fiskal Islam relevan diterapkan karena sejalan dengan nilai Pancasila dan dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. Adapun kebijakan moneter dalam Islam, makna, tujuan, fungsi, dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia atau BI, untuk mengatur jumlah uang beredar dan kredit guna menjaga stabilitas ekonomi, khususnya nilai rupiah melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kebijakan ini termasuk bagian dari ekonomi makro yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsi utamanya yaitu antara lain menjaga iklim investasi, menekan pengangguran, menstabilkan harga, serta mengendalikan inflasi. Keberhasilan kebijakan ini dilihat dari jumlah uang yang beredar, stabilitas nilai tukar, dan pencapaian target inflasi. Inflasi menjadi perhatian utama karena dampaknya luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional. Oke, selanjutnya ada uang dalam Islam atau uang dan imani syariah. Uang adalah alat tukar yang berfungsi sebagai penyimpan nilai, satuan hitung, dan standar pembayaran. Dalam Islam, uang harus digunakan untuk transaksi produktif, bukan spekulasi atau ditimbun. E-money syariah adalah uang elektronik yang sesuai prinsip Islam, diatur oleh PBI nomor 20/6/PBI/2018.
Transaksinya harus memenuhi akad sarf, ijarah, dan wakalah, bebas dari riba dan spekulasi, serta menggunakan bank syariah. Nilai uang tunai dan elektronik harus setara dan dilakukan secara tunai. Islam menerima berbagai bentuk uang seperti emas, fiat, digital selama sesuai syariah. Oke, selanjutnya ada aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam. Kebijakan moneter Islam diterapkan dalam sistem keuangan ganda atau syariah dan konvensional. Untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi modern, tujuannya menjaga stabilitas nilai uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan keadilan distribusi, dan mengalirkan dana ke sektor real, bukan sektor spekulatif. Instrumen yang digunakan meliputi suku, social finance, dan akad syariah seperti investasi, trading, dan commodity. Ekspansi moneter dilakukan tanpa penciptaan uang fiat, tetapi melalui relokasi likuiditas, penyampaian APBN syariah, dan pemanfaat surplus perdagangan untuk penggunaan produktif. Selanjutnya ada transmisi kebijakan moneter Islam. Transmisi kebijakan moneter Islam berkembang seiring hadirnya otoritas moneter terpisah dari fiskal, terutama sejak munculnya bank sentral seperti Bank of England pada tahun 1694. Berbeda dengan masa kehalifan Islam yang menggunakan uang intrinsik seperti dinar dan dirham, sistem modern menggunakan uang kertas yang memerlukan pengendalian inflasi. Dalam sistem keuangan ganda seperti di Indonesia, institusi dan instrumen moneter Islam mirip dengan konvensional namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.